Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Syafitri, NIM 1930 Saya dari lokal Ekstra 3A, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang prinsip ekonomi dalam usaha tani. Poin pertama, permintaan dan penawaran hasil pertanian. Permintaan adalah jumlah dari suatu barang yang mau dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu dengan anggapan hal-hal lain tetap sama. Penawaran adalah jumlah dari suatu barang tertentu yang mau dijual pada berbagai kemungkinan harga dan jangka waktu tertentu. Pada permintaan, semakin besar manfaat suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Sedangkan pada penawaran tergantung pada barang produksi, semakin bisa dinaikkan biaya produksi, maka semakin banyak penawaran. Faktor yang menentukan permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang memiliki kaitan. 3. Pendapatan masyarakat. 4. Corak distribusi. 5. Citra rasa dan selera. 6. Jumlah penduduk. 7. Ramalan kondisi mendatang. 8. Elastisitas barang. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Jumlah produsen di pasar. 2. Harga faktor produksi. 3. Teknik produksi. 4. Faktor-faktor yang menentukan permintaan. Selanjutnya poin B, biaya produksi dan keuntungan. Biaya produksi adalah biaya yang timbul dari suatu proses produksi perusahaan manufaktur dalam membuat barang atau jasa yang akan dijual. Sedangkan keuntungan adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Poin tentang faktor produksi jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lain berubah. Misalnya, jumlah modal tetap sedangkan tenaga kerja berubah. Yang kedua, produksi jangka panjang, yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Slide selanjutnya, usaha meningkatkan hasil produksi terbagi menjadi 4. Poin A, intensifikasi pertanian adalah usaha menambah jumlah dan kualitas hasil produksi tanpa menambah faktor produksi. Yang B, ekstensifikasi pertanian adalah usaha peningkatan jumlah dan kualitas hasil produksi dengan cara menambah faktor produksi. C, diversifikasi pertanian adalah usaha menambah jumlah dan kualitas hasil produksi. Yang terakhir, rehabilitasi pertanian adalah kegiatan penanaman kembali pada lahan pertanian yang rusak atau tidak terawat sebelumnya. C. Pemasaran hasil pertanian. Pemasaran hasil pertanian berarti kegiatan bisnis di mana menjual produksi berupa komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harapan konsumen akan puas dengan mengkonsumsi komoditas tersebut. Terakhir, konsep-konsep pemasaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsep wawasan produksi. Konsep wawasan produksi adalah filosofi pemasaran yang menganut pendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Orientasi ini masuk akal di negara-negara berkembang di mana konsumen lebih tertarik untuk mendapatkan produk daripada fitur-fiturnya. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk adalah salah satu filosofi pemasaran yang menekankan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur terbaik. Oleh karena itu, perusahaan harus mencurahkan energinya untuk membuat perbaikan produk yang berkelanjutan. Yang ketiga, konsep pemasaran berwawasan adalah perusahaan atau organisasi
menentukan kebutuhan, keinginan, serta kepentingan pasar sasaran, dan memberikan kepuasan yang diinginkan konsumen secara lebih efisien dan efektif daripada pesaing dan meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan. Yang terakhir, konsep wawasan pemasaran. Konsep ini harus tergantung kepada kesuksesan penjualan suatu produk tergantung pada cara penjualnya. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum